Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama saya Enda Eka Pujianti. Kali ini di bab statistika. Subtemanya untuk itu ukuran pemusatan data. Berikut tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa itu dapat 1. Menghitung ukuran pemusatan data tunggal, mean, median, modus pada suatu data dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menghitung ukuran pemusatan data kelompok untuk mean, median, modus pada suatu data dengan cermat dan teliti. Berikutnya, ini sudah kita masuk ke materi. Khususnya untuk ukuran pemusatan data tunggal. Begini, setelah data dicatat dan dikumpulkan, data tersebut perlu diolah. Pengolahan data dapat berupa pengurutan data, pencarian data tertinggi, penghitungan rata-rata dan median, serta penentuan modus data. Jadi ada 3, ada mean, median, dan modus. Nah, untuk mean itu rata-rata hitung. Lambangnya ini adalah X bar. Ini lambangnya X bar. Apa itu X bar? Adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika data terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn. Rumusnya ini. Rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Atau dengan kata lain, jumlah data dibagi banyak data. Atau X bar sama dengan sigma. Ini lambang sigma ya. Ini lambang sigma. Sigma XI data ke I sama dengan N sampai N. I sama dengan 1 maksudnya ini. Dibagi N. Bentar. Nah, jika muncul data dengan frekuensi tertentu atau datanya berbobot, maka rumus rata-ratanya itu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi dibagi sigma I sama dengan N dikali Fi. Keterangan X bar rata-rata, Xi nilai data ke I, N banyak data, Fi frekuensi nilai data ke I. Contoh soal, coba perhatikan. Tentukan rataan hitung dari data berikut. Ini ada data 5, 3, 6, 8, 2, 9. Nah, tentukan apa? Rata-rata. Maka X bar tadi rumusnya apa? Jumlah data dibagi banyak data. Artinya apa? Datanya kamu jumlahkan semua. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 9. Datanya udah berapa banyaknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sama dengan 33 bagi 6 itu 5,5. Ya, maaf ini kepencet.
Nah, tadi sampai mana tadi? Nah, ini sudah ya, ini rata-rata hitung. Nah, ini sudah. Berikutnya, kalau ini soal kedua itu contoh untuk datanya itu berbobot. Kenapa berbobot? Ini di sini perhatikan nih, usia 12, frekuensinya 8. Jadi usia yang 12 itu ada 8 orang. Usia 13 itu ada 7 orang. Kemudian usia 14 itu ada 6 orang, usia 15 itu ada 7 orang, usia 16 itu ada 13 orang, usia 17 itu ada 6 orang, usia 18 itu ada 3 orang. Nah, mencari rata-ratanya gampang itu, tinggal kalikan dengan frekuensi tadi. Jadi data tadi kalikan aja, 12 kali 8 96, 13 kali 7 sama dengan 91, sampai 18 kali 3 sama dengan 54. Lalu yang tadi perkaliannya kamu jumlahkan semua menjadi 740. Nah, rata-ratanya apa rumusnya tadi? Karena data berbobot, maka sigma I sama dengan 1 sampai N FIXI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI sama dengan 740 bagi 50, ketemunya 14,8. Nah, berikutnya data tunggal. Data tunggal untuk median. Berikutnya adalah median data tunggal atau ME ya. Adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah. Oh, ini bentar ini. Nilai data yang terletak di tengah-tengah. Ini harusnya tadi mana nilai data? Keklik berarti ya. Bentar. Ini. Nah, jadi untuk median itu kita cari nilai tengahnya maksudnya. Rumusnya kalau ada datanya ganjil itu ME nilai data ke N plus 1 per 2. Kalau genap ME nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N per 2 plus 1 bagi 2. Ini apa lagi? Harus diapakan ini. Nah, oke, terus contoh. Diberikan data, ini data nih. 6, 5, 8, 2, 7, 8, 8, 9, 2, 4, 6. Tentukan mediannya. Nah, kamu nggak boleh langsung tentukan median, tidak boleh. Tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, yang kecil dulu. Kita lihat, yang kecil angka 2. Kita lihat tuh angka 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8 3 kali ya, 9. Ternyata data itu ada 11. Nah, data 11 itu berarti dia adalah datanya ganjil. Nah, data yang ganjil tadi sebenarnya bisa kita ambil dengan cara cepat. Caranya gimana? Caranya itu dibagi dua. Dibagi dua data, yaitu data ke-6 dari data 1 sampai 11, tengah-tengahnya kan data ke-6. Nah, maka mediannya adalah 6. Tapi kalau pakai rumus ME nilai data ke N plus 1 bagi 2. Maka N itu 11 ya. 11 tambah 1 bagi 2. Datanya data ke 6, itu adalah 6. Dan soal berikutnya, diberikan data 14, 7, 5, 9, 15, 11, 26, 5, 5, 8, 4. Tentukan median ya. Sama kayak tadi. Jangan diurutkan dulu. Nah, kalau tadi, ini balik-balik terus ya. Balik terus ini. Nah, kalau tadi itu, nah,
Kalau ini berarti kita lihat itu datanya adalah ternyata genap. Kalau kita urutkan, kita hitung datanya genap. Data genap, cara cepatnya gimana? Gampang, tinggal ngelihat tengah-tengahnya. Datanya ada 12 ini kalau kita hitung. Tengah-tengahnya datanya berapa? Data ke-6 sama ke-7. Maka data ke-6 7, data ke-7 8, dibagi 2 aja. Ketemunya adalah medianya 7,5. Atau pakai rumus tadi nilainya, rumus tadi ME, nilai data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 bagi 2. Berarti datanya kan 12 tuh. Data itu X ya, X 12 bagi 2 ditambah data 12 bagi 2 tambah 1. Data ke 6 tambah data ke 6 plus 1. Nah, nanti tadi ketemunya sama. Berikutnya ini modus data tunggal. Modus data tunggal itu MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus itu nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyak modus, ada 4 nih. Nah, unimodus, data yang hanya satu modus. Kalau bimodus, data yang memiliki 2 modus. Kalau multimodus, data yang memiliki lebih dari 2 modus. Data yang tidak, ini apa lagi? Data yang tidak mempunyai modus yang keempat atau no modus ya. Oke. Contoh, nih ada data. Supaya gampang menentukan modusnya, urutkan dulu. Ini ada data nomor 1 ya. 4, 2, 5, 6, 7, 6, 3, 9, 6. Diurutkan jadi 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3 kali 7, 9. Maaf ini. Tanya ke slideshow. Kita belum selesai ya bahas itu tadi. Nah, ini data diurutkan. Ternyata apa? 6-nya ada 3 ya. Berarti modusnya adalah 6. Karena cuma satu namanya unimodus atau unimodus. Yang soal kedua, 7, 8, 3, 9, 3, 11, 9, 5, 1. Ternyata apa? Diurutkan, ketemu yang terbanyak datanya 3 sama 9. Ada 2 namanya bimodus. Yang ketiga, 4, 2, 6, 2, 8, 7, 9, 11, 7, 6, 5. Ternyata apa? Data diurutkan, ketemu modusnya itu ada 3, 2, 6, 7 atau namanya multimodus. Nah, 4 itu ternyata apa? Loh, kok yang kembar semuanya? Ya, berarti tidak ada modus. Gitu ya. Next. Berikutnya ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, berkelompok ini yang pertama main ya, rata-rata hitung. Ada 3 cara di sini. Yang pertama dulu dengan rata-rata hitung biasa. Ini namanya rata-rata hitung biasa. Sigma I sama dengan 1 sampai N, FI kali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N, FI. Keterangan X bar itu rata-rata. Nah, ini bacanya X bar ya. Mana tadi kursornya? Ini bacanya X bar. XI titik tengah kelas interval ke I. FI frekuensi kelas interval ke I dan ke banyak kelas. Oh sorry, ini bukan K ya, harusnya N. Oke, contoh begini. Diketahui data 3 sampai 5. Untuk 3, 6 sampai 8. Nah, ini kan data kelompok. Kalau tunggal tadi kan tinggal dikalikan tuh yang berbobot. Ingat nggak tadi? Kalau kelompok, kamu cari apa tadi? Ya, cari titik tengahnya. Nah, dari mana? Dari nilai 3 sampai 5 tengahnya kan 4. 6 sampai 8 tengahnya 7. 9 sampai 10 tengahnya 10. Setelah itu apa? Kamu kalikan FI kali XI. 3 kali 4 sama dengan 12, 5 kali sama dengan 35, sampai 4 kali 19, 76. Terus apa? Dijumlahkan, ketemulah sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI sama dengan 472. Jumlah frekuensi semuanya itu 40. Maka
Dengan rumus tadi, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6, FI XI dibagi sigma I sama dengan sampai 6, FI sama dengan 472 dibagi 40, ketemu 11 sama 8. Nah, gimana? Sudah mudah cara biasa ya, gampang ini. Ingat-ingat kalau cara biasa pakai titik tengah. Berikutnya, menghitung rata-rata menggunakan rata-rata sementara. Nah, ini ada rata-rata sementaranya. Namanya adalah X bar S ditambah sigma I sama dengan 1 sama N, FI DI. Nah, ini ada DI nih. Dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K, FI. Apa itu X bar S rata-rata sementara? D1 adalah simpangan deviasi. D1 sama dengan XI min XS. Nah, ini harusnya X bar S ya. X bar S ditentukan secara bebas. X bar S biasanya dipilih dari satu titik tengah atau interval. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan rata hitung dengan sementara. Yuk kita lihat. Nah, oke, perhatikan ini ya. Dari soal tadi, kamu tulis lagi di sini. XI 3 sampai 5, 6 sampai 8. Frekuensinya tulis. Nah, setelah itu kalian tentukan apa titik tengah. Titik tengah itu adalah XI. Tengahnya berapa? Nah, ini muncul lagi. Tengahnya 3 sampai 5, 4, 7, 10, 13, 16, 15. Sudah bisa ya tentukan di tengah ya. Berikutnya X bar S. Nah, X bar S itu terserah kamu mau menentukan rata-rata sementaranya di interval keberapa. Kalau saya pilih ini interval ketiga. Nah, ini ketiga nih. Interval ketiga yaitu X bar S sama dengan 10. Nah, terus X bar S sama dengan 10 ini. Nah, terus cari D deviasi itu XI min X bar S. Nah, tadi rumusnya salah ya. Bukan salah, kurang bar. Nah, ini harusnya seperti ini rumusnya ya. Nanti diperbaiki. XI-nya kan 4 tuh. 4 kurangi 10, ketemu min 6. Interval kedua, 7 kurangi 10, min 3. Interval ketiga, 10 kurangi 10, maka dia 0. 13 kurangi 10, hasilnya 3. 16 kurangi 10, hasilnya 6. 19 kurangi 10, hasilnya 9. Nah, muncul lagi ini. Kemudian setelah itu apa? FI kali DI. Nah, F ini dikali ke DI, ketemu min 18, min 15, terus 12 kali 0, 0, 9 kali 3, 27, 7 kali 42, 7 kali 6, 42, 4 kali 9, 36. Setelah itu apa? Dijumlahkan. Ketemunya berapa? 72. Nah, terus jumlah frekuensinya 4. Nah, jadi rata hitungnya itu seperti ini. Nah, ini. X bar S berapa tadi? 10. Nah, terus kemudian sigma I sama dengan 1 sampai 6, FI DI dibagi sigma I sama dengan sampai 6, FI 72 bagi 40 ketemu 1,8. Jadi kalau kita jumlahkan dengan X bar S-nya 11,8. Kalau kalian perhatikan, sama nggak dengan menggunakan rata-rata biasa? Sama hasilnya. Nah, next. Cara ketiga menggunakan metode coding. Nah, nanti ada C-nya di sini. Kalau tadi kan DI ya, nah, tapi di sini ada P-nya. Kalau tadi nggak ada P-nya. Tetap pakai X bar S. Ya. Coding itu kode titik tengah D1 per P. Nah, nanti kita, ini contohnya. Nah, oke. Contohnya, yuk perhatikan ini. Caranya sama dengan tadi. Pertama, tulis dulu soalnya sampai frekuensi. Setelah itu tentukan titik tengah. Tentukan titik tengah, kamu tentukan rata-rata sementara. Kalau tadi saya gunakan interval ketiga ya, sementaranya. Sekarang coba kita interval keempat. Rata-rata sementaranya adalah 13. Nah, pakai titik tengah sementara. Nah, yang lainnya di strip semua. Nah, terus
kodenya, begini kodenya kalau saya begini. X bar S ini kodenya 0. Nah, terus ke atas dia ini 0 ya. Ke atas dia min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Terus kalau ke bawah maka dia positif 1, 2 dan seterusnya. Nah, terus rumusnya apa? FI kali CI kode sih ya, coding. Nah, FI-nya adalah ini muncul lagi. FI-nya 3 kali min 3 min 9, 5 kali min 2 min 10, 12 kali 1 min 1 min 12. Terus 7 kali 1 7, 4 kali 2 8. Ketemunya jumlahkan semua tuh. Ketemu min 16. Ini jumlahnya 40 frekuensinya ya. Nah, jadi rumusnya apa tadi ya? X bar sama dengan X bar S ditambah sigma. I sama dengan 1 sampai N, FI dikali CI dibagi sigma I sama dengan N, FI dikali P sama dengan 13 ditambah min 16 bagi 40 kali 3. 13 kurangi 48 bagi 40, 13 kurangi 1,2, ketemunya 11,8. Coba kalian ingat lagi. Sama nggak hasilnya dengan rata-rata biasa, sementara tadi ya, dengan cara coding. Semua sama. Jadi kalau menentukan sementara harus bisa, coding harus bisa, maupun rataan biasa harus bisa. Oke. Paham ya? Berikutnya. Median data kelompok ME. Ya. Oh, ini salah nih. Harusnya ME ini ya. Nanti diganti. Rumusnya itu TB plus setengah N dikurangi FKME dibagi FME. Dikali apa ini? P. Nah, keterangannya TB itu tepi bawah. Oh ya, nanti kalau ada buku yang menggunakan L ya boleh. Ini muncul lagi apa ini? Tepi bawah kelas median. Tahu tepi bawah ya? Rumusnya apa ya? Nah, rumusnya adalah BB min 0,5. Harus ini tambahkan lagi. Nah, tuh ini. Bentar, ini. Nah, balik lagi. Bentar. Nah, kita ini dulu, paham ini dulu. Nah, ini N itu banyak data. Jadi banyak datanya berapa itu? FKME itu frekuensi kumulatif. Waduh, ini salah ketik saya. Kumulatif sebelum kelas median. Nah, FME frekuensi kelas median dan P panjang kelas. Masih ingat nggak panjang kelas rumusnya apa ya? BA sama dengan P sama dengan BA min BB plus 1. Oke, sip. Sebelum menggunakan rumus median, maka cari dulu letak median. Jangan langsung buru-buru cari mediannya, nggak boleh. Letak mediannya dulu. Nah, contohnya begini. Ini ada data ya. Oke, sudah. Ini datanya dipahami. Langsung ke jawaban. Nah, begini. Jadi, dari soal tadi kamu tulis lagi oh, semua. Kemudian frekuensinya juga. Lalu, kamu buat itu, apa ini namanya ya? Nah, dulu waktu materi yang kedua itu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, datanya dikumulatifkan 6 tambah 10, 16. 26 dari mana? 16 tambah 10, 26, 34 dari mana? Dari 26 tambah 8, 34. Ini muncul lagi. Nah, ternyata kalau sampai 50 ya, ternyata data ada 50. Nah, ini nanti nggak boleh langsung ke rumus, cari letak mediannya. 50 tambah 1 bagi 2 ini kan datanya 50 ya. Jadi datanya 51 per 2. Data itu median terletak di data ke 25,5. Ternyata apa? Coba kita lihat lagi. Data tadi 25,5 ya. Berarti terletak di terletak di ini. Nah, kalau kita lihat ini lagi di atasnya. Nah, ini kalau kita lihat ini perhatikan, ternyata data di ini. Nah, di interval ke 3. Nah, itu 5,5 ya, di sini nih letaknya.
Nah, setelah bisa menentukan data, letak data, panjang kelasnya. BA min BP plus 1, 39 kurangi 35 ditambah 1 ketemu 5. TB itu rumusnya BB min 0,5. Nah, tapi bawahnya tadi berapa? Tapi bawah kelas median. 35 ternyata kurang 0,5, 34,5. Frekuensi kumulatifnya itu 16. Nah, frekuensi kumulatif dari mana? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kita lihat aja nih di sini tadi. Mana ya? Nah, frekuensi kumulatif kelas median sebelum ya. Berarti kelas median ini kan 26 ya. Sebelumnya berapa? 16 ini dipakai. Nah, kalau frekuensi kelas median itu 10. Ya. Oke. Jadi langsung masuk ke rumus. Ini saya besarin. TB plus setengah N min FKME per FME kali P 34,5 ditambah setengah kali 50 kurang 16 bagi 10 kali 5. 34,5 ditambah 25 kurangi 16 berapa itu? Nah, ini dibagi, ini harusnya ya 25 kurangi 16, setelah itu dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10, ini sederhanakan 5 sama 10-nya, jadi 2. Nah, 25 kurangi 16 itu 9, dibagi 2 ketemu 4,5. Kamu jumlahkan sama TB, tapi bawah ketemu 39, itu mediannya. Berikutnya, modus data kelompok. Rumusnya hampir sama dengan tadi, cuman ini lebih mudah sekali. TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB tapi bawah, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan dengan harus hitungannya. P itu panjang kelas. Nah, diberikan data seperti ini. Nah, kamu lihat di sini, coba lihat frekuensinya. Jumlah frekuensi yang paling besar di interval keberapa ini? Ayo. 12 ya, interval ke 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di interval kelima yaitu 45 sampai 49. Kalau modus bisa langsung lihat. Nah, letaknya di situ di interval kelima. Kalau median harus dicari dulu letaknya begitu. Letak kelas modus di interval 45 sampai 49 itu dilihat dari frekuensi terbanyak ya tadi ya. Ternyata apa? Tapi bawahnya ini 45 kurangi 0,5 ketemu 44,5. Terus D1, apa tadi D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Tadi sebelumnya itu berapa? Nah, coba kita lihat nih. Saya cancel dulu ya. Nah, tadi kan kelas modusnya ini toh 12 itu di interval 45 sampai 49. D1 ini D1 ini selisihnya jadi 12 kurangi 8. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sudahnya yaitu 12 kurangi 4. Nah, 8. Maka ketemu seperti ini. Panjang kelasnya gampang. BA min BP plus 1. 49 kurangi 45 tambah 1 sama dengan 5. Nah, rumusnya ini modus MO TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, ingat kalau modus kalian tuh nggak usah cari frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau median harus, kalau modus nggak usah. Langsung aja lihat jumlah frekuensi terbanyak. TB itu 44,5 tambah D1 itu berapa? 4 ya. 4 per 4 plus 8 kali 5. 44,5 ditambah 20 per 12. 20 per 2 itu adalah 1,67. Ketemunya 46,17. Gimana? Sudah mudeng modus ya? Ini modus paling mudah, rumusnya juga mudah. Untuk soal rumus-rumus ini dihafalkan, oke ya. Tugas, oke. Silakan perhatikan tugas berikut. Soal 1 ini ada gambar. Ini bentuknya histogram. Pertanyaannya adalah tentukan median data tersebut.
Nah, kalian nggak boleh langsung menggunakan nilai di bawah. Nilai di bawah ini adalah apa? Berbentuk tepi bawah dan tepi atas. Dibuat dulu tabel frekuensinya ya. Langsung aja, nggak usah pakai turus atau apa, langsung pakai tabel nilai sama frekuensi. Nah, setelah ketemu itu baru kalian bisa menentukan media. Next, soal kedua. Ini juga sama, ini masih menggunakan histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang berimpit. Nah, di sini menggunakan tepi atas sama tepi bawah. Kalian cari dulu BA sama BB-nya, BB sama BA. Nah, dibuat dulu tabel distribusi frekuensi tadi yang contohnya. Nah, setelah itu baru bisa menentukan modus. Ini kan tentukan modus panjang ikan lele 9 cm. Oke. Mudengnya. Soal ketiga. Nah, ini bentuk grafiknya adalah poligon. Poligon apa poligon? Menggunakan titik tengah. Nah, ini ada nilai 31, 34, 37, 40 itu bukan intervalnya loh, ini titik tengahnya. Kalian cari frekuensi, tabel distribusi frekuensinya ya. Nah, untuk soal, jika rataan sementara, ini memakai rataan sementara 37. Nah, harus pakai 37. Tentukan rata-rata volume benda. Oke. Demikian pembahasan untuk ukuran pemusatan data. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat memahami materi lebih baik, lebih paham lagi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.